Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ismi, gimana kabarnya Bu Ismi? Alhamdulillah baik-baik, Kak. Baik, Kak, maaf ya. Apa boleh Kak ada waktu sebentar? Saya ingin konsultasi masalah murid saya ya, Bu. Oh gitu. Bisa kebetulan ini sedang jam kosong. Ada yang bisa saya bantu Bu Ismi? Iya, begini, Bu Eka. Saya ini kan selaku wali kelas 7E. Saya ini akhir-akhir ini mulai merisaukan satu murid saya. Anak ini namanya Aura. Dia tuh sering sekali tidak masuk. Dulu awal mulanya 2 bulan pertama masuk itu aktif dia. Terus akhir-akhir ini seminggu 2 kali tidak masuk. Lama-lama 1 minggu hanya masuk 2 kali. Jadi asalnya seminggu tidak masuknya 2 kali, akhirnya seminggu 2 kali hanya masuknya. Jadi sering sekali tidak masuk. Kan. Padahal sebenarnya anak ini terhitung pandai, anaknya cerdas juga. Nah, terus dampak lainnya, akhirnya dia itu agak jauh dari teman-temannya dalam pergaulan di kelas itu. Oh gitu ya. Melihat kondisi yang diceritakan Bu Ismi itu, kira-kira apa sebenarnya harapan Bu Ismi untuk aura kelas 7E ini? Ya, harapan saya gimana caranya anak ini bisa kembali seperti dulu, aktif, masuk, juga pergaulannya dengan teman-temannya baik dan positif. Ya, baik. Jadi harapan Bu Ismi kepada Aura ini ingin Aura dapat kembali rajin masuk sekolah. Itu ya, Bu. Ya, betul, Bu. Nah, apalagi, Bu, eh, saya ini sangat menyayangkan anaknya ini sebenarnya cerdas dan pandai dalam pembelajaran. Nah, sangat disayangkan akhir-akhir ini karena sering tidak masuk, saya mendapat catatan dari beberapa guru bahwa nilainya ini kurang karena ya dia sering tidak masuk tadi, Bu. Iya ya, Bu ya. Memang sangat disayangkan sekali bila anak yang pandai dan cerdas, namun dia sering tidak masuk sekolah. Otomatis nanti pasti dia akan tertinggal pelajarannya. Sejauh ini menurut Bu Ismi sudah tahu apa belum? Apa yang menyebabkan Aura ini jarang masuk sekolah, Bu? Nah, dulu pernah saya tanyakan ketika dia masuk kan, Dok, kenapa kok sering tidak masuk? Dia bilang, sakit Bu, saya sering sakit perut, katanya gitu. Loh, kenapa sering sakit perut? Iya Bu, saya sering lupa sarapan. Oh, kamu kesiangan. Terus tidak bawa uang saku kan bisa beli sarapan di sekolah, saya bilang gitu. Katanya, ya tidak dibawakan uang Bu, gitu katanya. Kalau berdasarkan observasi saya kemarin Bu, waktu murid baru itu memang Aura ini kategorinya rawan sosial ekonomi Bu. Pertama dia itu memang tidak tinggal dengan orang tuanya dan yang kedua memang ekonominya agak kesulitan. Dia tinggal sama kakek neneknya Bu, sama kakak perempuannya yang masih sekolah SMK. Oh, gitu. Jadi Aura ini selama ini tinggal dengan neneknya. Memangnya orang tua Aura ini di mana? Apa tidak ada, Bu? Ada Bu sebenarnya. Nah, jadi ayahnya Aura ini sama ibu sambungnya agak jauh sih Bu, ada di Sanggaran. Ibunya Aura yang kandung itu sudah meninggal dunia. Jadi dia itu sekarang sekolah di sini, tinggal sama kakek neneknya yang sudah lansia dan sama kakak perempuannya yang masih SMK. Baik, jadi dia sering tidak sarapan dan sering tidak diberi uang saku. Ini pasti juga menjadi faktor dia malas sekolah ya Bu Ismi, karena kurangnya dukungan dan perhatian dari orang tuanya. Menurut Bu Ismi, apa yang sudah Bu Ismi upayakan selama ini untuk masalah
Aura yang sering tidak sarapan ini, Bu. Iya, sudah pernah Bu, saya ajak bicara kan, dia masuk itu. Saya bilang, berarti kalau kamu tidak biasa sarapan pagi, ya kamu usahakan bawa bekal, Bu. Kan neneknya sebenarnya masak, Bu, sebenarnya. Cuma dia ini kayak malas membawa bekal. Sedangkan dari sekolah dia tidak bawa uang saku, akhirnya kan tidak makan itu. Terus saya juga mengupayakan minggu lalu mengajukan Aura ini untuk jadi penerima bantuan program siswa asuh sebaya. Kan ada program sarapan gratis. Itu saya ajukan dan alhamdulillah dia akhirnya dapat. Tapi ya gitu Bu, dapat 2 minggu akhirnya kembali lagi, tidak masuk lagi seperti itu Bu. Iya, gitu ya. Menurut Bu Ismi, ada nggak ya faktor lain yang mungkin bisa menyebabkan dia tidak masuk sekolah itu ya, selain faktor belum sarapan itu tadi? Dia itu juga pernah Bu cerita sama saya. Dia itu sering kesiangan, katanya karena tidak dibangunkan. Ya maklum, kakek neneknya itu kadang sakit gitu loh Bu, kadang juga sering sakit. Gitu ya, Bu ya. Iya, ya. Eh, menurut Bu Ismi, apa Ibu sudah pernah melakukan untuk mengatasi masalah ini sebelumnya, Bu Ismi? Ya, saya pernah setelah dia tetap sering tidak masuk itu, terus saya tanyai karena kesiangan bangunnya itu, saya sudah menghubungi ayahnya terkait hal itu. Terus ayahnya bilang, ya Bu, nanti saya akan ngatur ke ibu saya agar dibangunkan lebih pagi, katanya seperti itu. Iya, jadi Bu Ismi sudah berusaha mengatasi permasalahan ini sebelumnya ya. Mungkin dengan berlanjutnya masalah ini, Bu Ismi sebenarnya perlu melakukan tindakan yang lebih lanjut. Kira-kira apa ya yang Bu Ismi mungkin bisa lakukan ke depannya untuk mengatasi masalah ini? Nah, ini bayangan saya seperti ini, Bu. Saya ingin berdialog langsung sebenarnya, Bu, dengan ayahnya ini. Nah, agar bisa sharing dan mencari solusi yang baik gitu loh atas permasalahan anaknya ini. Karena selama ini kan saya memang hanya bisa menghubungi lewat chat, kemudian lewat telepon itu aja kepada ayahnya. Belum pernah bertemu langsung. Ya, ya, betul. Ide bagus itu, Bu Ismi. Memang sih, kalau upaya berkomunikasi via chat dan telepon sudah dilakukan, namun ternyata belum berhasil, ya ada baiknya juga kalau kita bisa bertemu langsung dengan orang tersebut. Kira-kira apa saja ya yang Bu Ismi butuhkan untuk dapat menghadirkan ayahnya Aura itu, Bu? Nah, ini saya akan lapor dulu, Bu, pada kepala sekolah untuk mendapatkan izin pemanggilan orang tua. Kemudian pastinya saya harus minta tolong TU untuk membuatkan surat undangan ya. Ya, itu sudah tepat, Bu. Jangan lupa untuk terus berkoordinasi dengan atasan untuk meminta izin menghadirkan orang tua siswa ke sekolah. Terkait masalah ini, kira-kira kapan nih Bu Ismi bisa mulai melaksanakan pertemuan dengan ayahnya Aura ini? Ya, saya kira Selasa besok saya akan izin dulu Bu kepala sekolah dan minta tolong kepada TU untuk membuatkan surat undangan. Nah, baru Rabunya akan menghadirkan wali murid tersebut, Bu. Nah, bagus itu, Bu. Lebih cepat, lebih baik. Lalu, apakah Bu Ismi akan menemui wali murid tersebut sendiri? Atau mungkin Bu Ismi membutuhkan bantuan teman yang lain? Saya rasa saya perlu bantuan dan dukungan dari guru BK juga, Bu. Barangkali beliau nanti eh, bisa memberi masukan atau arahan juga kepada wali murid, Bu. Nah, langkah yang tepat itu, Bu. Bila kita membutuhkan bantuan rekan kita bisa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang di sekolah seperti BK itu tadi. Iya.
Iya Bu Eka, dari diskusi ini kok saya jadi senang ya. Karena akhirnya saya mempunyai rencana yang jelas dalam menyelesaikan masalah murid saya Aura ini. Saya akan berusaha untuk nantinya untuk berdialog bersama wali murid, didampingi guru BK supaya nanti mendapatkan solusi dari permasalahan anaknya ini, Bu. Ya, Bu Ismi, saya harap semua rencana yang sudah Bu Ismi rencanakan ini dapat berjalan dengan baik. Saya tunggu ya, Bu Ismi, kelanjutan cerita dari masalah ini. Semoga segera terpecahkan ya, Bu. Ya, siap, BK. Terima kasih ya, Bu, atas waktu dan dukungannya. Ya, ya, sama-sama Bu Ismi.